Neuroplastisitas membuktikan bahwa otak bisa berubah di usia berapapun, asal kamu konsisten melatihnya. Penelitian neuroscience menunjukkan bahwa otak manusia tetap bisa tumbuh dan berubah sepanjang hidup. Proses ini disebut neuroplastisitas. Artinya, dengan kebiasaan tertentu, kamu bisa membuat otakmu makin tajam setiap hari, tak peduli usia atau latar belakangmu. Sayangnya, banyak orang masih mengira kecerdasan itu bawaan lahir. Padahal, riset demi riset membuktikan, kebiasaan harian, bahkan yang terlihat sepele, punya dampak besar terhadap cara otak belajar, berpikir, dan mengambil keputusan. Dan menariknya, ada kebiasaan-kebiasaan tertentu yang sebenarnya gak rumit tapi bisa bikin otakmu tumbuh setiap hari. Bukan hanya lebih pintar, tapi juga lebih tangguh dan tajam menghadapi hidup. Kali ini, kita akan bahas 10 kebiasaan powerful itu. Apa saja kebiasaannya? 1. Manfaatkan efek protege. Ini adalah fenomena psikologi di mana seseorang akan belajar lebih keras dan termotivasi untuk memahami materi jika mereka akan mengajarkan materi tersebut kepada orang lain. Saat kamu mencoba menjelaskan konsep rumit ke orang lain, otakmu dipaksa menyusun ulang informasi, menyaring esensinya, dan membentuk jalur pengertian yang lebih kokoh. Bahkan Einstein pernah bilang, jika kamu tidak bisa menjelaskannya secara sederhana, kamu belum benar-benar memahaminya. 2. 15 menit untuk perbanyak dendrit. Meluangkan waktu singkat tiap hari untuk belajar skill baru, memicu pertumbuhan dendrit di otak. Dendrit adalah cabang kecil neuron yang bertugas menghubungkan dan memperkuat jaringan saraf. Semakin aktif kamu menstimulasi otak dengan hal baru, semakin banyak dendrit tumbuh, memperkaya jalur komunikasi antar neuron. Ini seperti menambah jalur kereta baru di peta kota otakmu, membuat proses berpikir jadi lebih cepat dan kreatif. Konsistensi 15 menit saja setiap hari bisa membuat otakmu berkembang tanpa terasa. Menjadikanmu lebih adaptif dan siap menghadapi tantangan baru dengan cara yang tak terduga. 3. Tantang diri dengan tangan non-dominan. Saat kamu menulis, menggosok gigi, atau sekadar menggenggam sendok dengan tangan yang tidak biasa, otakmu dipaksa bekerja di luar pola otomatis. Hal ini mengaktifkan korpus kallosum, yaitu jembatan antara belahan otak kanan dan kiri, yang berfungsi mengoordinasikan komunikasi antar sisi logika dan sisi kreatif. Semakin sering koneksi ini digunakan, semakin fleksibel dan adaptif otakmu menjadi. Latihan ini mungkin terlihat sepele, tapi secara neurologis, ini seperti membuka jalur baru dalam sistem saraf yang selama ini jarang disentuh. Kreativitas meningkat karena otakmu belajar berpikir lintas kebiasaan, memadukan pendekatan logis dan imajinatif secara bersamaan. 4. Puasa digital 1 jam sebelum tidur. Menjauh dari layar 1 jam sebelum tidur bukan hanya soal menjaga mata, tapi soal menyelamatkan ritme otak. Paparan cahaya biru dari gawai bisa menekan produksi melatonin, hormon tidur, dan mengganggu transisi alami otak menuju gelombang alpha, yaitu fase tenang antara sadar dan tidur. Dengan menghentikan aktivitas digital, otak mulai beralih ke frekuensi gelombang alpha 2 kali lebih cepat, memberi ruang untuk pemulihan dan konsolidasi memori yang optimal saat tidur. Di fase inilah otak seperti merapikan folder pengalaman harian dan menguatkan koneksi neuron yang penting. 1 jam tanpa layar bisa menjadi ladang subur bagi pertumbuhan mental yang jarang kita sadari. 5. Membaca hal di luar minatmu. Otak yang terus-menerus dicekoki hal yang sama akan stagnan, seperti kolam yang tak pernah dialiri air baru. Justru saat kamu membaca sesuatu yang bukan kamu banget, entah itu sejarah peradaban kuno, filsafat timur, atau jurnal ekonomi padahal kamu anak desain, disitulah otakmu tumbuh cabang baru. Koneksi tak terduga terbentuk, dan wawasanmu melebar seperti peta yang terus diperluas. Orang-orang paling inovatif justru bukan yang paling ahli di satu bidang, tapi mereka yang bisa menari di antara banyak disiplin. 6. Menuliskan ulang pemahamanmu dengan bahasamu sendiri. Bukan ditumpukan highlight stabilo warna-warni, tapi di percobaan menjelaskan dengan gaya lidahmu sendiri. Otak tak tumbuh dari mendengar saja, tapi dari proses memutar, merangkai ulang, dan mengekspresikan kembali. Saat kamu bisa menjelaskan sebuah teori sulit seperti sedang bercerita ke teman, itu tandanya pemahamanmu sudah berakar. Ini seperti otak sedang membangun jalan pintasnya sendiri, bukan sekadar mengandalkan jalan tol orang lain.
7. Bertanya, bahkan pada hal yang kelihatan sepele. Otak kita tumbuh bukan hanya dari jawaban, tapi dari pertanyaan. Bahkan pertanyaan yang terdengar bodoh seringkali membuka pintu ke pemahaman yang lebih dalam. Ketika kamu bertanya, kenapa harus begitu? Emang gak bisa dengan cara lain? Atau, apa akibatnya kalau ini salah? Kamu sedang memaksa otakmu untuk menantang kebiasaan menerima mentah-mentah. Orang yang otaknya aktif bukan yang tahu segalanya, tapi yang tidak pernah berhenti mempertanyakan apa yang sudah ia tahu. 8. Jalan kaki 20 menit di pagi hari. Jangan remehkan langkah kecil yang kamu ambil di pagi hari. Secara harfiah, jalan kaki selama 20 menit tanpa alas kaki di pagi hari punya efek neurologis yang luar biasa. Ketika tubuh bergerak, otak ikut terbangun. Aliran darah ke otak meningkat, membawa oksigen dan nutrisi penting yang membantu mempercepat konektivitas antar sel saraf. Ini artinya, kemampuan fokus, kreativitas, dan memori meningkat hanya karena kamu bergerak ringan. Banyak ilmuwan menyebut jalan kaki sebagai bentuk meditasi dinamis yang bisa menyeimbangkan sistem saraf tanpa kamu sadari. Dalam jangka panjang, ini memperkuat area otak yang terkait dengan perencanaan, emosi, dan pengambilan keputusan. 9. Menulis pakai tangan, bukan hanya mengetik. Saat kamu menulis dengan tangan, otak bekerja lebih aktif dibanding saat mengetik. Ada koordinasi kompleks antara pikiran, otot, dan fokus. Ini bukan soal nostalgia. Penelitian dari University of Tokyo menunjukkan bahwa menulis dengan tangan meningkatkan daya ingat, memperkuat pemahaman, dan membantu otak menyaring informasi penting. Bahkan beberapa CEO dunia masih mencatat ide penting dengan tulisan tangan sebelum mengetiknya ulang. Ibarat menanam pohon, menulis manual itu seperti menancapkan akar lebih dalam, informasi lebih lekat dan tumbuh kuat dalam ingatan. 10. Menulis pikiranmu setiap hari, walau hanya satu kalimat. Kebiasaan sederhana ini seperti memberi cermin pada pikiranmu sendiri. Dengan menulis, kamu memaksa otak untuk merangkum, memilah, dan menyaring kekacauan jadi sesuatu yang lebih terstruktur. Satu kalimat tentang apa yang kamu pelajari hari ini, atau satu kalimat tentang hal yang membuatmu kesal, itu cukup. Karena dari kalimat-kalimat kecil itu, kamu mulai mengenali pola pikirmu sendiri, memahaminya, lalu secara perlahan memperbaikinya. Otakmu akan belajar menyusun logika, menilai emosi, dan membedakan ide bagus dari yang hanya sekadar reaksi sesaat. Ini latihan berpikir jernih yang murah, sunyi, tapi sangat berdampak. Menumbuhkan otak bukan soal melakukan hal besar sekaligus, tapi konsistensi menjalankan kebiasaan kecil yang mengaktifkan berbagai area saraf secara rutin. Dengan kebiasaan-kebiasaan ini, kamu bukan hanya menjaga kesehatan mental tapi juga membuka pintu untuk kemampuan baru yang terus berkembang. Namun tiap-tiap orang punya cara efektif yang berbeda, sehingga tidak terasa bosan. Nah, kalau kamu apa caranya? Coba tulis di komentar, siapa tahu orang lain juga tertarik dengan caramu itu.